Teror DC akan berhenti jika kalian melakukan hal ini. Apa halnya? Kita simak videonya, saya akan jelaskan untuk kalian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas tentang teror debt collector, karena juga banyak pertanyaan kapan sih teror debt collector akan berakhir. Nah, di sini di video kali ini saya membahasnya tentang teror DC akan berakhir jika kalian melakukan hal ini. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, yang baru bergabung di channel ini, bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Oke teman-teman, di sini banyak sekali pertanyaan sampai kapan debt collector berhenti meneror nasabah yang gagal bayar. Itu banyak sekali pertanyaan di YouTube, ada juga di grup-grup juga ada. Karena memang nasabah yang gagal bayar itu pastinya akan diteror DC terus-menerus. Dan ini sampai kapan akan berakhir? Nah, namun jika kalian melakukan hal ini, kalian akan berhenti ataupun tidak akan diteror debt collector lagi. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit cara kerja debt collector, karena debt collector itu memang tugasnya menagih nasabah yang gagal bayar. Di sini sang debt collector saya akan jelaskan dulu. Pekerjaan debt collector itu memang menagih nasabah yang gagal bayar, tapi di sini debt collector ini bukan menagih untuk satu orang saja. Nah, sang debt collector di sini saya juga sudah pelajari juga, debt collector itu untuk melakukan penagihan di nasabah gagal bayar itu menggunakan list, namanya list itu. Jadi ada misalkan ada 100 orang yang gagal bayar nih. 100 orang gagal bayar, mereka itu daftar listnya ada dan dia itu pasti memiliki target setiap bulannya untuk mendapatkan uang dari nasabah yang gagal bayar. Nah, dia itu akan mengirim pesan terlebih dahulu ke nasabah-nasabah yang memang sudah gagal bayar. Mungkin akan berbeda-beda setiap nasabah ya. Ada yang gagal bayar baru 1 bulan, ada yang sudah 2 bulan, ataupun baru 5 hari, 10 hari. Nah, di sini mereka itu mengirim pesan singkat ataupun spam. Seperti yang kalian tahu juga, banyak sekali pesan dari sang debt collector. Dia itu mengirim pesan ke semua nasabah yang gagal bayar, misalkan 100 orang nih. Nah, di situ akan dilihat berapa orang yang merespon pesan itu, teman-teman. Misalkan 50-50, misalkan ada 50 orang yang merespon, yang tidak merespon 50 orang. Nah, dari situ yang 50 orang itu yang merespon, mereka akan kantongi, mereka akan bikin daftar list lagi bahwa merekalah target utama yang harus ditagih. Nah, untuk 50 orang yang tidak merespon, dia itu akan sisihkan ataupun mereka akan sisihkan. Itu bukan hanya satu debt collector saja yang mengirim pesan, biasanya banyak juga ya debt collector lainnya. Itu misalkan satu debt collector itu sudah mendapatkan 50. Nah, yang 50 ini yang tidak merespon, yaitu akan masuk ke list debt collector lain, teman-teman. Jadi digabungkan lagi dengan nasabah yang gagal bayar yang lain. Nah, itu akan dikirim pesan lagi, karena kita juga sudah tahu bahwa setiap ada pesan satu, misalkan penagihan dari debt collector dengan nomor ini, misalkan itu kita tidak respon, akan datang muncul penagihan lainnya, teman-teman, dari nomor telepon yang berbeda. Bahkan bukan hanya pesan saja, tapi juga panggilan-panggilan masuk. Nah, seperti itu. Nah, inti dari itu sudah kita bisa pahami bahwa memang jika kita merespon salah satu misalkan pesan ataupun panggilan dari debt collector, kita itu akan terus ditagih dan digencar untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi inti dari judul video ini, kapan teror DC akan berakhir, dan teror DC akan berakhir jika kalian melakukan hal ini. Hal ini disebut juga dengan tidak merespon. Jadi kalau kalian ingin tidak diteror debt collector lagi, pastikan kalian tidak merespon sama sekali panggilan ataupun pesan dari sang debt collector mana saja, karena itu pasti pesannya bukan hanya satu, akan terus menerus ada telepon dan juga pesan masuk dari penagihan debt collector. Mereka itu memang sedang memilih nasabah mana yang merespon, nasabah mana yang tidak. Yang tidak merespon akan disisihkan, mungkin akan ditagih lain waktu, dan yang merespon pastinya akan terus menjadikan target untuk melakukan penagihan supaya membayar tagihan itu. Nah, jadi intinya jika kalian bertanya kapan teror DC akan berakhir, dan
jika kalian melakukan hal ini, kalian tidak akan diteror lagi, yaitu dengan cara tidak merespon sama sekali penagihan-penagihan debt collector, teman-teman. Jadi setiap penagihan dari debt collector, jika kita tidak merespon, kalian akan disisihkan untuk penagihannya. Mereka itu akan menagih ke orang yang merespon terlebih dahulu. Mungkin kalian akan ditagih lagi, tapi jika kalian terus-menerus tidak melakukan respon terhadap penagihan debt collector itu, maka kalian memang tidak akan ditagih lagi. Nah, itulah kapan debt collector tidak akan menagih lagi kepada kalian, teman-teman. Itulah akhir dari penagihan debt collector, karena lama-kelamaan memang kalian akan menjadi daftar yang memang nasabah gagal bayar yang tidak merespon sama sekali. Mungkin ujungnya akan masuk ke slick OJK jika itu pinjol legal, teman-teman. Jadi tetap kalau jika kalian sudah masuk slick OJK, otomatis kalian tidak akan ditagih lagi. Cuman memang nilai kredit skor kalian akan buruk, teman-teman, terhadap di aplikasi-aplikasi pinjaman online, teman-teman. Cukup jelas ya, teman-teman, tentang informasinya. Intinya kalian jangan merespon penagihan-penagihan debt collector, supaya memang penagihan itu akan berakhir jika kalian memiliki panggilan masuk dari debt collector, pesan-pesan masuk dari debt collector. Nah, di situ kalian jangan respon sama sekali, supaya kalian lebih cepat lagi mengakhiri teror dari debt collector ataupun penagihan dari DC pinjaman online, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman, informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian jangan takut diteror, karena memang mereka itu hanya tugasnya seperti itu, kadang mengancam, mengintimidasi. Itu memang mereka itu memiliki target tertentu, teman-teman. Jadi kita jangan respon saja, hiraukan semua panggilan-panggilan dan juga pesan-pesan masuk dari debt collector, supaya kalian juga disisihkan dari penagihan-penagihan debt collector itu, dan mereka tidak akan menagih lagi pada kalian semua, teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di saja. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Saya pamit akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.